Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Auto Rider. Sekarang di sebelah saya ada sebuah motor yang pasti banyak yang nggak tahu nih motor ini motor apaan. Ini adalah TVS Callisto. Jadi motor ini kayaknya baru TK ya, jadi baru bisa baca tulis hitung. Ya, soalnya namanya Callisto. Dan motor ini hadir di pertengahan 2021 ini di bulan Agustus tepatnya, dan dia banyak banget perubahan dari versi sebelumnya. Dan motor ini dia tawarkan dengan harga 18 jutaan sekitar segitu untuk on road Jakarta. Nah, apa aja nih yang ditawarin sama TVS lewat Callisto 110 cc ini? Jangan kemana-mana, bersama saya Brian, selamat menonton. Oke, sebelum kita bahas TVS Callisto ini, buat Anda yang memiliki usaha otomotif udah tahu kan kalau Gias punya aplikasi e-commerce namanya Auto 360. Nah, di aplikasi ini Anda bisa menjual produk-produk otomotif dan juga perangkat pendukungnya tentunya dengan aman, mudah, dan nyaman nih. Langsung aja download karena gratis, daftarnya juga gratis, dan bisa di-download di link di bawah ini, di deskripsi. Nah, kita lanjut nih bahas TVS-nya nih. Pertama bahas desainnya dulu ya, TVS Callisto ini 110, dia masuk ke segmen entry level di produk-produk motor TVS, dan ini warnanya dapat yang warna premium, jadi ada dua dia pilihan warnanya, ada yang standar dan premium, dan ini nama warnanya itu banana yellow, kayak pisang nih warnanya. Dan bisa dilihat di sini desainnya dia nggak kayak motor Jepang kebanyakan ya. Mungkin kalau Anda sering lihat motor-motor Jepang, ngelihat motor ini kayak beda banget jauh karena ini desain India ya. Dan bisa dilihat di sini lampunya gede banget. Dia lampunya udah LED, jadi kalau lampu dekat itu dia nyala di kiri dan kanannya, tapi kalau lampu jauh itu di tengah nyalanya. Jadi kayak gigi ompong kalau pakai lampu dekat. Dan dia udah ada windshieldnya warnanya smoke, kalau dulu warnanya clear. Turun ke bawah, dia ada lampu sen yang masih bohlam, dan bodinya ini nggak banyak garis-garis, tarikan garis yang ekstrim ya, atau terkesan sporty, tapi lebih cenderung minimalis aja. Ini bodinya juga lumayan cukup kokoh ya buat motor dari India, dan banyak banget aksen-aksen chrome nih. Mungkin TVS ingin memberikan kesan sedikit elegan ya di Callisto ini, dari mulai spionnya, terus bracket buat windshield itu juga chrome, terus di bagian lampu sen ini juga ada kisi-kisi chrome, sampai ke spakbornya ada jenggernya kayak ayam. Itu warna chrome juga. Lanjut ke belakang, walaupun dia kesannya kayak pengen ngasih tahu sesuatu yang elegan, tapi speedometernya masih terkesan biasa ya. Dia pakai model analog, nggak banyak banget informasi di sini. Tapi ada satu indikator yang lucu, adalah ada indikator bensin. Jadi kalau bensinnya habis, indikatornya nyala. Terus turun ke bawah, dia punya pocket, dan bodi kasar di Callisto ini warnanya cukup menarik karena dia nggak warna hitam, tapi kayak coklat agak kekreman gitu ya. Dan bagian deck ini luas banget, dan banyak banget cantelan di sini. Di bagian depan ada cantelan, di bawah jok ada cantelan lagi, dan masih ada tempat kompartemen penyimpanan di sebelah kiri, tapi sebelah kanannya kosong. Lanjut ke belakang, dia ada footstep yang terpisah dari deck, dan model joknya ini menarik karena dia pinggirannya warna coklat, tapi bagian tengahnya itu warnanya senada dengan bodi kasarnya, dan dia ada desain potongan rotinya. Kalau dilihat-lihat kayak es krim nih, Vineta, tau nggak? Es krim Vineta begini nih, jadi ada pisang ketemu es krim nih. Jadi lapar gue. Nah, di bagian belakang dia ada kayak senderan buat pembonceng belakangnya, dan ada behelnya juga warnanya chrome. Di bagian samping dia bodinya cukup besar, dan sekali lagi ya desainnya bukan kayak motor Jepang banget. Bagian belakang yang paling unik karena ada lampu rem, lampu sen, dan di atasnya itu ada tempat tangki bahan bakar. Jadi dia pakai rumah kuncinya ini di bagian sini. Kalau kunci diputar ke kanan seperti biasa motor pada umumnya ngebukain bagasi, tapi kalau ke kiri jadi ngebukain tutup tangki. Jadi tangkinya di belakang. Dan karena tangkinya di belakang, bodinya samping ini pakai besi semua. Lupa nih ngomongin desain tadi, dia punya engkol, masih ada engkolan nih, dan dia bentuknya aneh. Kalau biasanya engkolnya itu
menjulur ke belakang, ini ke depan. Gini. Nah. Jadi kalau di standar sampingnya dia angkat, kadang suka ketuker nih, mana standar samping, mana engkol nih. Oke, dengan harga sekitar 18 jutaan, kira-kira apa sih yang ditawarin TVS lewat Callisto ini? Fitur-fiturnya itu apa aja? Pertama, dia udah lampu depannya LED yang seperti saya bilang tadi. Tapi di bagian speedometernya ini nggak ada tampilan digitalnya ya, semuanya analog. Hanya ada, kalau perhatikan di sini ada eco dan power, itu bukan power mode ya, tapi lebih ke indikator aja. Jadi kalau kita gaspol, indikator power nyala. Kalau kita jalannya nyantai, indikator eco-nya nyala. Lalu turun ke bawah, oh ya belum. Di bagian setang ini dia ada parking brake lock. Nah, jadi bisa dipakai kalau misalnya kita berhenti di tanjakan ya, biar nggak capek ngerem-ngerem terus. Dan di bawahnya ada USB charging nih. Masih pakai model USB, dan kompartemen di sebelah kiri ini cukup besar buat HP 6 inch tuh masih masuk dan nggak kelihatan keluar. Bagian deck juga luas banget, ini bisa buat mungkin bawa galon atau gas 3 kilo ya. Terus di bagian stangnya ini juga ada passing beam yang jarang banget hadir di skutik-skutik entry level ya. Jadi ada lampu dekat, lampu jauh, sama passing beam. Nah, buat bagasinya TVS Callisto itu ditawarin bagasi yang lumayan besar untuk skutik entry level, tapi ini nggak muat helm kayaknya ya, karena nggak terlalu cekung ke dalam. Jadi mungkin buat naruh barang-barang biasa aja, tapi ukurannya cukup besar, dia sampai 21 liter. Sementara buat tangkinya sendiri dia mencapai 6 liter, gede banget buat skutik entry level. Cuma fitur yang menurut saya kurang adalah motor ini nggak punya pengaman di standar sampingnya. Jadi kalau kita standar samping seperti ini, motor masih mau nyala. Aneh ya, nggak ada side stand switch. Padahal ini hal yang umum di skutik-skutik entry level. Nah, buat kaki-kakinya nih, TVS ngasih kaki-kaki yang cukup lucu buat Callisto ini. Di depan dia pakai ban depan dan belakang ya, dia pakai ring ukuran 12 dengan ban ukuran 90/90. Jadi bannya sama nih depan sama belakang. Bedanya kalau di depan dia udah pakai pengereman cakram 220 mili disnya, sementara kalau di belakang masih pakai tromol. Sementara itu mesinnya, dia menggunakan mesin 110 cc, 1 silinder, 4 tak berpendingin udara. Mesinnya itu mampu mengeluarkan tenaga hingga 7,5 dk di 7.500 rpm dan torsinya itu 8 Nm di 5.500 rpm. Kita penasaran nih gimana nih mesinnya nih. Sekarang kita coba duduk di atas motornya dulu yuk. Yuk, langsung naik ke atas TVS Callisto. Nah, ini adalah posisi duduk saya di atas TVS Callisto. Tinggi saya kurang lebihnya 170 cm. Bisa dilihat ya, ini bisa nepak dengan sempurna dan posisi joknya emang agak rendah. Stangnya juga posisinya cukup proper ya, nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh. Dan untuk posisi kaki ini leluasa banget, mau naruh kaki di mana aja masih oke lah. Dan dia mentok. Jadi kalau kita beloknya cukup ekstrim, setangnya mentok ke dengkul. Ini baru gue yang naikin, gimana Mas Manut ya? Mas Manut pasti jadi lebih parah lagi. Dan motor ini punya tampilan yang cukup unik nih di dashboardnya. Dia ada indikator di atasnya ini dari indikator lampu sen, terus ada di tengahnya itu check engine sama bukan check engine, lampu jauh sama indikator bensin. Nah, di bawah indikator eco sama power tadi ada indikator check engine. Lalu speedometernya cukup unik karena dia cuma sampai 100 km per jam. Mungkin motornya nggak bisa ngebut lebih dari itu kali ya. Nanti kita coba hasil akselerasinya gimana. Dan bensinnya ini, fuel meternya ini kalau kita matiin dia langsung turun ke E. Jadi harus dinyalain dulu. Nah, dia baru pelan-pelan naik. Yuk sekarang kita coba jalan yuk motornya. Ternyata TVS Callisto punya impresi pertama yang sangat mengejutkan. Tak disangka skutik asal India ini memiliki posisi duduk dan jok yang cukup nyaman. Bagian jok terasa cukup empuk dan lebar sehingga menopang hampir semua badan. Dengan demikian membuat pengendara tidak mudah lelah deh. Tak hanya di situ, TVS Callisto juga memiliki bantingan suspensi yang cukup empuk. Bagian bodi juga terasa kokoh baik di bodi plastik maupun di bodi besi yang ada di belakang. Bahkan getaran mesin terbilang cukup halus ketika motor dibawa pelan maupun kencang. Paling hanya saat starter saja deh.
terasa sentakan dari mesin yang cukup kasar, sisanya semua cukup halus. Dari beberapa poin tadi membuktikan bahwa TVS tampaknya cukup serius ya dalam hal kualitas produk yang dijualnya. Hanya saja yang menjadi konsen adalah posisi duduk di TVS Callisto, tepatnya pada bagian dek. Meskipun deknya cukup luas, namun di bagian depan atau ujungnya cukup sempit, sehingga jika posisi kaki dalam keadaan normal akan keluar dari lokasi dek motor. Harus sedikit mengeluarkan effort agar kaki tetap berada di dalam dek. Nah, soal performanya nih, TVS Callisto punya tenaga yang sangat terasa di putaran bawah. Namun ketika digeber lebih lanjut, tenaga terasa mengambang sejak kecepatan 40 km per jam. Menariknya, ketika tuas gas dibuka tutup di kecepatan menengah, akan terasa seperti mendapat tenaga tambahan yang dihadirkan dari mesin ke roda belakang. Di putaran atasnya, tenaga terasa mengambang terutama ketika speedometer menunjukkan angka di atas 70 km per jam. Memang skutik 110cc seperti ini tidak difokuskan di performanya ya. Benar saja, performa atasnya kurang terasa karena motor ini tidak mampu mencapai kecepatan lebih dari 80 km per jam. Mengenai akselerasinya sendiri, TVS Callisto tercatat dari data Race Logic Performance Box hanya mencapai 70 km per jam. Kecepatan tersebut digapai dalam waktu 15,5 detik. Sedangkan untuk akselerasi 0 sampai 60 km per jam membutuhkan waktu 10,7 detik dan di putaran menengah 40 sampai 60 km per jam membutuhkan waktu 6,2 detik. Seperti yang saya bilang, memang bukan untuk adu performa. Hal ini terlihat dari konsumsi bahan bakarnya. Berdasarkan metode perhitungan full to full dengan pengetesan Econoride, tercatat konsumsi bensinnya mampu mencapai 65 km per liter. Ini sih irit banget ya buat skutik ukuran 110cc. Kenyamanan memang menjadi daya tarik yang tidak diduga dari TVS Callisto. Bandingan suspensi sangat empuk yang membuat skutik ini cukup nyaman untuk melibas jalanan dengan kontur yang tidak rata. Pengereman pun terasa sangat menggigit dengan mudah. Ini juga menjadi hal yang mengejutkan nih. Karena baru menarik tuas rem sedikit saja, motor langsung dengan cepat melakukan deselerasi. Mungkin kalau yang baru pertama nyobain naik TVS Callisto bakalan kaget nih sama pengereman depannya. Oke, ini adalah akhir atau penghujung dari video review TVS Callisto. Motor ini dijual di Indonesia dengan ada dua pilihan warnanya ya. Yang standar itu ada 3 warna dan dijual dengan harga 17.900.000 untuk kontur Jakarta. Sementara buat yang kayak gini nih yang premium dia ada 7 pilihan warna lagi dan harganya itu 18.900.000 untuk kontur Jakarta. Nah, bagaimana menurut Anda soal TVS Callisto ini? Berikan komentar Anda di bawah dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu ada yang membutuhkan skutik-skutik unik ya kan 110cc. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube Autorider untuk mengetahui video-video review berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk main-main ke website kami di www.autorider.com dan juga ke sosial media kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video review selanjutnya. Dadah!